Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves, menjadi salah satu film bertema laga dan diangkat dari kisah nyata yang tercatat dalam sejarah masyarakat Jepang. Film garapan sutradara Karl Reins itu ditayangkan pertama kali pada tahun 2013. Film tersebut bercerita mengenai sekelompok samurai tak bertuan yang di bawah naungan Daimyo Asano Naganori di Jepang pada abad ke-18 yang membalas dendam kematian Asano Naganori dengan menyerang pesaingnya Kira Yoshinaka. Kita mulai cerita filmnya yang berjudul 47 Ronin. Jepang masa feodal kuno. Tanah terselimutkan misteri. Terlarang dimasuki bagi orang asing, sekumpulan pulau mistis rumah bagi penyihir iblis. Setiap provinsi yang saling berperang, dipimpin oleh shogun yang pemerintahannya tak dapat ditentang. Perdamaian dijaga oleh para samurai, ditugaskan untuk melindungi tuan dan provinsi mereka. Jika seorang samurai kalah dan membuat kecewa tuannya, dia akan menerima rasa malu terbesar dari seluruh masyarakat Jepang. Dia akan menjadi seorang Ronin, samurai tak bertuan. Scan dimulai dari anak yang bernama Kai yang melarikan diri dari suatu tempat yang bernama hutan Tengku. Teuing capek, teuing tunduh, teuing naon, Kai pingsan di aliran sungai kecil itu. Telilah saantos Kai pingsan, Raja Asano, pemimpin kerajaan Ako yang sedang berkuda menemukan Kai dan membawanya serta memeliharanya. Walaupun Kai tinggal di luar kerajaan dan tidak tinggal di dalam kerajaan, ia sangat cukup bahagia tinggal di dalam gubuk sederhana. Dia pun berkenalan dengan Mika, anak dari Raja Asano. Terjalinlah persahabatan dan percintaan di antara dua sejoli itu yang berbeda kasta dan derajatnya. Sayangnya, keberadaan Kai di antara para samurai tidak begitu diinginkan alias disepelekan. Tidak demikian dengan Raja Asano, sehingga ia menjadikannya pesuruh dan pencari jejak. Skin berpindah lagi pada saat Raja Asano berburu monster sejenis banteng blasteran ikan lele. Dan di situ pun ada penyihir jahat dalam wujud seekor rubah yang berbola mata hijau dan satunya coklat. Hampir seluruh pasukan gagal menangkapnya dan ada seorang samurai yang berhasil mengejarnya bernama Yasuno. Ia pun terancam jiwanya oleh sang monster lelet itu. Untunglah ada Kai yang berhasil menyelamatkannya dan membunuh sang monster dengan pedang milik Yasuno. Tidak ada ucapan terima kasih dari Yasuno. Ia malah menghina Kai dengan ucapan, "Urang leuwih mending paeh ku monster daripada ditolongan ku maneh anu darahna blasteran," ucap Yasuno. Kai justru bersikap bijak dengan mengembalikan pedang milik Yasuno. Raja Asano dan pasukannya melihat seolah-olah Yasuno yang berhasil membunuh monster. Namun Oishi melihat justru tangan Kai yang berkelepotan darah. Setelah itu, Yasuno ditunjuk untuk mewakili kerajaan Asano melawan kerajaan lain yang dipimpin oleh Kira dalam sebuah pertarungan yang dipimpin oleh Shogun Tsunayoshi. Kira yang dari awal sudah mempunyai niatan jahat untuk menguasai kerajaan Asano. Kira dibantu oleh seorang penyihir wanita berbola mata hijau dan coklat yang meracuni Yasuno sehingga tidak bisa tampil di panggung. Kai meminta Chikara yang merupakan anak dari Oishi untuk memanggil ayahnya.
Namun takdir berkata lain. Waktu yang semakin mepet mengharuskan Kai untuk menggantikan Yasuno dengan menggunakan topeng. Pertarungan antara samurai bertopeng tinggi besar melawan Kai yang sangat kecil. Suatu saat topeng Kai terlepas dan terungkaplah ternyata bukan Yasuno melainkan Kai yang ikut dalam turnamen itu. Kai yang berdarah blasteran sehingga dianggap sebagai pelanggaran oleh Shogun Tsunayoshi. Kai ditangkap dan dihukum pentungan oleh samurai lainnya. Raja Asano sangat kecewa atas peristiwa itu sehingga mengurung diri di dalam kamar. Malam harinya, penyihir meracuni Raja Asano yang sedang tidur di kamar melalui laba-laba yang ia kirim. Raja Asano ngefly hingga berhalusinasi berat karena terkena sihir dan melihat putrinya Mika diskidipapap oleh Kira sehingga ia mengambil pedang untuk melukai Kira. Di saat yang sama, semua orang melihatnya menghunuskan pedang dan Kira mengeluarkan jurus handalnya yaitu title Kang Fitnah yang ia dapatkan hasil dari bermain game Among Us, yaitu berpura-pura sebagai korban. Sehingga dilakukanlah hukum sepuku. Sepuku adalah hukum bunuh diri dengan pedang secara terhormat. Selain itu, Mika diharuskan menikah dengan Kira dalam waktu 1 tahun kemudian. Oishi yang merupakan jenderal dan tangan kanan Asano dikurung ke dalam sumur dalam waktu 1 tahun, sedangkan pasukannya dibubarkan dan hidup berpencar. Setahun sudah berlalu dan Oishi dibebaskan, demikian juga Mika, dan Kira akan melangsungkan perkawinannya. Oishi mengumpulkan mantan pasukannya dan memimpin untuk balas dendam. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah mencari Kai. Ternyata Kai sudah dijual menjadi budak di Pulau Belanda. Oishi memberitahu Kai bahwa waktu sangat sedikit untuk menyelamatkan Mika dan balas dendam atas kematian tuannya. Orang-orang sudah dikumpulkan, tetapi masih dibutuhkan pedang untuk bertarung. Sedangkan desa penghasil pedang sudah dibumi hanguskan oleh pasukan Kira. Kai mengusulkan untuk pergi ke kota Tengku, tempat Kai belajar bertarung waktu kecil. Namun, untuk mendapatkan pedang, maka tergantung dari niatan Oishi melalui tes. Oishi dites agar tidak menghunuskan pedangnya, dan Oishi pun berhasil. Setelah Oishi dan pasukannya mendapatkan pedang, serangan kepada Kira dilakukan saat Kira pergi ke suatu tempat, namun itu hanya jebakan si penyihir wanita. Banyak korban yang terjadi pada pasukan Oishi, termasuk Oishi dan Kai dianggap sudah tewas dalam pertempuran itu. Namun, yang sebenarnya Oishi dan Kai belumlah tewas. Tak menunggu lama, serangan kedua pun direncanakan oleh Oishi yang akan dilakukan pada acara perkawinan Kira dan Mika. Untunglah ada kelompok hiburan tari yang diundang untuk mengisi acara tersebut dan bersedia membantu menyusupkan Oishi serta pasukannya. Sebelum peperangan, Oishi membuat catatan dan mengumpulkan pasukannya supaya dunia tahu siapa kita dan apa yang kita lakukan. Catatan itu berisi nama-nama dengan cap darah Ronin. Sisa pasukan Oishi memanjat benteng
Pada saat acara berlangsung, pasukan Oishi membunuh para penjaga, namun itu tidak berhasil. Malah Oishi yang sedang menyamar dan menari ditembak anak panah oleh prajurit dan penyamarannya terbongkar. Peperangan pun terjadi. Oishi mengejar Kira sedangkan Kai menemui Mika. Di saat itu datanglah penyihir wanita dan bertarung dengannya. Oishi juga bertarung melawan Kira, dan Kira berhasil dibunuh oleh Oishi dengan memenggal kepalanya. Sedangkan penyihir wanita itu bisa berubah wujud menjadi seekor naga besar dan panjang, dan bisa dikalahkan oleh Kai. Setelah Kira dan penyihir itu dikalahkan, pasukan Oishi pun berhasil memenangkan pertempuran balas dendam itu. Setelah peperangan selesai, Shogun Tsunayoshi menghukum Oishi dan Kai serta pasukannya untuk melakukan seppuku karena ia melanggar larangan Shogun yang tidak boleh membalas dendam atas kematian tuannya. Chikara diampuni agar garis keturunan Oishi tidak musnah. Jadi ada 47 orang termasuk Kai yang melakukan bunuh diri. Setelah acara seppuku atau bunuh diri 47 orang Ronin, Mika membaca surat yang diberikan Kai. Dan surat itu berisi, "Aku akan mencarimu melewati 1000 dunia dan 10.000 kehidupan sampai aku menemukanmu." Film pun selesai. Setiap tahun pada 17 Desember, ribuan orang dari seluruh dunia mengunjungi makam 47 Ronin untuk menghormati mereka. Film ini terinspirasi dari kisah mereka. Sekian cerita filmnya. Kalau ada yang kurang atau salah dalam pengucapan kata, saya minta maaf. See you next time.